Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sodik, saya dari jurusan Patris Biologi dengan nomor NIM yaitu 2008-106055, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi ekosistem pada kelas 10. Oke, langsung saja. Kompetensi dasar dari materi ini yaitu untuk menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut. Kemudian untuk menyajikan karya yang menunjukkan interaksi antar komponen ekosistem berupa jaring-jaring makanan dan siklus biogeokimia. Pokok bahasan dari materi ini yaitu ada komponen ekosistem, interaksi antar komponen ekosistem, aliran energi, daur biokimia, dan juga suksesi. Komponen ekosistem. Nah, ekosistem adalah interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungan biotik dan abiotiknya. Nah, komponen ekosistem ini berarti terbagi menjadi dua, yaitu ada abiotik dan biotik. Nah, abiotik ada berupa air, tanah, udara, oksigen, kelembapan, cahaya matahari, topografi, dan iklim. Kemudian sedangkan biotik yaitu terdapat produsen, konsumen, detritivor, dan decomposer. Nah, abiotik adalah komponen tak hidup yaitu berupa tanah sebagai tempat penyedia kebutuhan makhluk hidup seperti unsur hara dan mineral. Kemudian tempat melakukan aktivitas hidup dan sebagai substrat atau tempat hidup suatu mikroorganisme atau organisme yang lainnya. Kemudian ada air berperan untuk memainkan proses metabolisme, dan udara sebagai diperlukan makhluk hidup untuk bernapas dan dibutuhkan dalam proses fotosintesis pada tumbuhan. Kemudian kelembapan dan suhu yang menyediakan keadaan optimum bagi kehidupan. Selanjutnya yaitu ada cahaya yang berperan penting dalam menjaga suhu di bumi. Kemudian topografi yaitu berpengaruh terhadap penyebaran makhluk hidup yang tampak jelas pada penyebaran bisa tumbuhan maupun makhluk hidup yang lainnya. Kemudian ada iklim yang berpengaruh pada tingkat populasi di suatu tempat. Kemudian komponen selanjutnya yaitu komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen hidup, yaitu terbagi menjadi 4, ada produsen, konsumen, detritivor, dan pengurai. Produsen yaitu semua organisme yang dapat membuat makanannya sendiri atau autotrof, yaitu contohnya bisa tumbuhan, kemudian alga, dan hewan prokaryotik. Kemudian ada konsumen. Nah, konsumen ini sebagai semua organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri atau heterotrof. Contohnya yaitu seperti hewan pemakan tumbuhan seperti hewan herbivora, kemudian hewan pemakan daging, karnivora, dan hewan omnivora atau pemakan bisa daging maupun tumbuhan. Kemudian ada detritivor, organisme yang membantu dalam penghancuran secara mekanik sampah organik sebelum mengalami proses penguraian. Kemudian ada pengurai atau decomposer, yaitu mengurai sampah organik secara kimiawi zat-zat menjadi anorganik. Secara kimiawi menjadi zat-zat anorganik. Kemudian selanjutnya itu ada interaksi antar komponen ekosistem, yaitu berupa ada interaksi antar komponen abiotik, yaitu komponen abiotik dapat mempengaruhi komponen abiotik yang lain secara timbal balik. Selanjutnya ada interaksi antar komponen abiotik dengan biotik. Nah, komponen abiotik dapat mempengaruhi komponen biotik dalam ekosistem, begitupun dengan sebaliknya. Kemudian ada interaksi antar komponen biotik, yaitu ada interaksi intraspesifik, yaitu interaksi antar individu dalam satu spesies. Contohnya seperti interaksi pada koloni rayap, yaitu ada sistem kasta, ada ratu, prajurit, maupun lebah pekerja. Selanjutnya yaitu ada interaksi interspesifik, yaitu interaksi antar individu yang berbeda spesies. Misalnya seperti predasi, yaitu saling memangsa, kemudian kompetensi saling memperebutkan wilayah, ataupun simbiosis saling berhubungan. Selanjutnya yaitu ada predasi. Nah, predasi adalah interaksi antar organisme pemangsa atau predator dengan mangsanya. Kemudian ada kompetensi, yaitu interaksi antar dua individu dapat berbeda ataupun dalam satu spesies berupa persaingan, berupa merebutkan makanan maupun memperebutkan pada proses perkawinan, memperebutkan betina untuk proses perkawinan, ataupun memperebutkan wilayah. Kemudian simbiosis. Nah, simbiosis adalah kehidupan bersama antar dua makhluk hidup yang berbeda spesies dalam hubungan yang erat. Nah, simbiosis ini terbagi menjadi 4, ada mutualisme, komensalisme, parasitisme, dan netral. Nah, mutualisme adalah simbiosis yang menguntungkan seperti jalak kebo, seperti burung jalak dan hewan kerbau. Kemudian komensalisme yaitu
kehidupan bersama antar dua makhluk hidup, yang satu mendapat keuntungan, yang satu tidak berpengaruh, seperti ikan hiu dengan ikan nora. Kemudian ada parasitisme, yaitu salah satu individu dirugikan dan satunya diuntungkan, seperti yaitu pada kutu, rambut dan reptil, yaitu hidup bersama, yaitu tidak adanya pengaruh maupun tidak ada pengaruh menguntungkan maupun merugikan. Selanjutnya aliran energi, yaitu ada rantai makanan, tingkat trofik maupun piramida produsen. Yang bentuk energi satu, bentuk energi yang lain dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, ke konsumen, sampai ke sakuronda. Nah, rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam lingkungannya berdasarkan urutan tertentu. Kemudian ada jaring makanan, kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, di sini dapat dilihat teman-teman, sangat kompleks jaring-jaring maupun rantai makanan. Rantai makanan yaitu berupa hubungan antar dimakan, dan jaring makanan yaitu lebih kompleks lagi, yaitu berupa susunan dari rantai makanan, yaitu saling berkaitan. Kemudian ada tingkat trofik, yaitu tersusun dari seluruh organisme pada rantai makanan yang bernomor sama dengan tingkat makanannya. Kemudian ada piramida ekologi, yaitu gambaran susunan antar trofik dapat disusun berdasarkan kepadatan populasi, kemampuan menyimpan energi pada tiap trofik. Itu bisa piramida biomasa, piramida jumlah, ataupun piramida jumlah. Nah, piramida jumlah yaitu menunjukkan jumlah organisme pada tiap tingkatan trofik. Nah, jika digambarkan dalam diagram, piramida jumlah berbentuk seperti segitiga tegak. Kemudian piramida biomasa, piramida yang menggambarkan berat atau massa total suatu organisme dalam masing-masing tingkat trofiknya, yaitu dengan mengukur rata-rata berat organisme di setiap tingkat trofik. Selanjutnya jumlah organisme di setiap tingkat trofik diperkirakan atau diperhitungkan. Kemudian ada piramida energi, yaitu piramida yang menggambarkan terjadinya penurunan energi pada tiap tingkatan trofik, yaitu jumlah energi pada tiap tingkat trofik ke arah puncak piramida yang akan semakin kecil. Selanjutnya itu ada daur biokimia, yaitu daur yang melibatkan unsur-unsur senyawa kimia dalam kimia dan mengalami perpindahan melalui serangkaian organisme, yaitu ada daur air, kemudian ada hidrogen, karbon, fosfor, dan sulfur. Kemudian terakhir yaitu ada suksesi, yaitu proses perubahan komunitas yang berlangsung secara lambat dan teratur dalam waktu yang lama, yaitu menuju ke satu arah hingga terbentuk komunitas yang lebih kompleks. Nah, suksesi akan berakhir pada ekosistem yang klimaks yang telah mencapai suatu keseimbangan. Nah, suksesi ada dua, ada suksesi primer, yaitu kerusakan yang menyebabkan lenyapnya komunitas awal secara total dan digantikan dengan komunitas baru. Contohnya seperti bencana gunung meletus, ataupun gunung meletus yang menghancurkan suatu vegetasi di lereng sehingga akan muncul kembali dengan tumbuhan yang baru. Sedangkan suksesi sekunder yaitu serangkaian perubahan komunitas yang terjadi pada areal yang sebelumnya bervegetasi tetapi mengalami gangguan atau kerusakan, misalnya penebangan, kemudian atau kebakaran. Nah, suksesi primer ini umumnya lebih lama dalam mencapai keseimbangannya, sedangkan suksesi sekunder itu relatif lebih cepat dibandingkan dengan suksesi primer dalam mencapai keseimbangannya. Nah, selesai. Nah, itu adalah materi ekosistem pada kelas 10. Semoga dapat dimengerti. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.